Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Raja Anggakarna telah memasuki medan peperangan dan menantang Arjuna untuk duel 1 lawan 1. Keduanya saling mengeluarkan kesaktiannya masing-masing, dan pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Duryodhana sangat meyakini kemampuan temannya Karna yang pasti akan segera dapat membunuh Arjuna. Hari itu juga Duryodhana menginginkan kematian dari Bima, namun ia tidak bisa melihat kehadiran Bima di medan pertempuran. Temannya Aswatthama juga mengatakan bahwa pada saat ini ia tidak bisa melihat Bima dimanapun juga. Duryodhana tertawa dengan nada sinis. Ia berkata, "Aswatthama temanku, ketika seekor singa mulai mengaung, bahkan burung pemakan bangkai pun akan bersembunyi. Temukan dia dan seret dia untuk keluar." Duryodhana lalu memerintahkan kepada Guru Drona, Aswatthama, dan juga Wikarna untuk mencari keberadaan Bima. Sementara itu pertarungan Raja Anggakarna dan Arjuna masih berlangsung dengan sangat seru. Karna segera melepaskan anak panahnya dan membuat meteor api untuk menghujani kereta Arjuna. Namun Arjuna membalasnya dengan panah hujan untuk memadamkan bola-bola api tersebut. Kedua kesatria pemanah itu terus-menerus bertempur dan mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Dengan bidikan anak panahnya, Arjuna berhasil membuat lengan dari Raja Anggakarna tergores dan mengeluarkan darah. Arjuna berkata, "Raja Anggakarna, kau sudah berdarah sekarang. Ini saat yang tepat bagimu untuk menerima kekalahanmu." Kini giliran Raja Anggakarna yang menyerang Arjuna dengan panah apinya. Arjuna berusaha membendung serangan tersebut, namun anak panah Karna berhasil lolos dan melukai lengan Arjuna. Karna pun berkata, "Lihatlah Arjuna, aku telah membuatmu seperti seorang prajurit juga." Arjuna kemudian mengusap lukanya dan melontarkan serangan ke arah Karna. Namun sekali lagi Karna berhasil mematahkan serangan dari Arjuna. Pertarungan mereka pun berlangsung semakin seru. Beralih ke sisi lain medan pertempuran, Wikarna berteriak memanggil nama Bima yang sebelumnya telah bersumpah untuk membunuhnya. Ia mengatakan bahwa Bima adalah seorang pengecut yang hanya mampu untuk bersembunyi. Namun tepat di saat itu, Bima pun muncul dengan menggendong seorang prajurit yang telah berhasil ia habisi. Bima berseru kepada Wikarna agar bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya, karena Dewa Kematian telah hadir di hadapannya. Wikarna lalu berkata, "Jangan khawatirkan keselamatanku Bima, selamatkanlah nyawamu sendiri, karena Dewa Yama saat ini sedang berdiri di hadapanmu, dan bukan hanya seorang, namun sebanyak 20 wujud yang berbeda." Wikarna dengan percaya diri bersama dengan 20 saudaranya segera mengepung Bima. Mereka tertawa dengan keyakinan akan dapat mengalahkan Bima. Dengan nada yang mengejek, Wikarna berkata, "Beritahu kami Bima, siapakah di antara kami yang pertama kali kau hadapi? Sebab seperti peraturan dalam perang, satu kesatria hanya boleh melawan satu kesatria saja." Mendengar hal itu, Bima gantian menertawakan Wikarna beserta saudara-saudaranya. Bima berkata, "Di mana letak kesatrianya? Kalian semua adalah pemuda yang tidak terlatih. Majulah kalian semua dan hadapilah aku." Sementara itu Guru Drona yang mencoba untuk melindungi Wikarna berhasil dihadang oleh Yudhistira. Raja Yudhistira berkata, "Guru Drona, hari ini hanya setelah matahari terbenam, baru kau akan bisa menemui Bima. Hari ini tidak ada rintangan yang bisa menghentikan Bima mencapai tujuannya." Guru Drona pun berkata, "Yudhistira, apakah kau bisa mengalahkan gurumu sendiri?" Yudhistira menjawab, "Tidak Guru Drona, bagaimana bisa seseorang mengalahkan gurunya sendiri? Ini adalah kewajibanku untuk mengalahkan panglima dari pasukan Kurawa. Hari ini sampai matahari tenggelam, Arjuna akan membuat Raja Angga tetap sibuk dan kau harus berperang melawan muridmu ini." Yudhistira kemudian mengambil tombaknya dan bersiap-siap untuk menyerang Guru Drona. Sang guru pun telah siap dengan senjata di tangannya untuk menyerang Yudhistira. Sementara itu di Hastinapura,
Ratu Gandari sangat cemas dengan kondisi lampu-lampu yang menyala dan berkibar sangat kencang. Ia menemui Raja Dhritarashtra dan menceritakan kondisi tersebut. Rupanya sang raja pun memiliki firasat yang sama dan ia segera menyuruh istrinya agar menukarkan semua kebajikannya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Sementara itu di medan perang, Raja Gandhara Sangkuni memberikan kabar kepada Duryudana bahwa Wikarna bersama dengan 20 saudaranya telah mengepung Bima. Sangkuni meminta agar Duryudana segera datang dan membantu saudara-saudaranya tersebut. Duryudana pun segera memerintahkan kusirnya menuju ke arah Wikarna. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Pangeran Abhimanyu. Putra Arjuna dengan Subhadra itu menantang Duryudana untuk bertarung dengannya. Namun Duryudana menolaknya dengan alasan bahwa ia harus menghabisi Bima terlebih dahulu. Abhimanyu tetap memaksa dan menghalangi Duryudana untuk menolong adik-adiknya dari amukan Bima. Pangeran Abhimanyu membidikkan anak panahnya hingga membuat tubuh Duryudana itu membeku. Namun dengan kekuatannya, Pangeran Mahkota Hastinapura ini berhasil menghancurkan bongkahan es yang membekukan tubuhnya. Pangeran Abhimanyu segera melepaskan anak panahnya kembali dan mengurung tubuh Duryudana dengan kobaran api. Duryudana sangat kaget mendengar jerit rintih saudaranya yang meminta pertolongannya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya terkurung oleh kobaran api yang diciptakan oleh Abhimanyu. Sementara itu Bima berteriak pada Duryudana agar pangeran Kuru itu menyaksikan bagaimana adiknya satu persatu berhasil dihabisi oleh dirinya. Bima berseru, "Duryudana, mulailah sekarang untuk menghitung sama seperti aku telah menghitung pelanggaranmu. Hari ini kau akan menghitung adik-adikmu berguguran satu persatu di tanganku." Adik kesayangan Duryudana, Wikarna pun telah berhasil ditangkap dan akan segera dihabisi oleh Bima dengan tangannya. Pada hari itu, Bima telah membunuh 20 orang Kurawa. Mengetahui kematian anak-anaknya itu, Gandhari yang sedang menunggui lilin-lilin dari ke-100 anaknya itu kini hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Nah, giliran siapakah dari anak-anak Dhritarashtra yang akan dihabisi oleh Bima selanjutnya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.